Halo, selamat datang. Jika ini pertama kalinya kita bertemu di sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Juanjo, dan di saluran ini kita menjelajahi hal-hal mendalam tentang kehidupan, spiritualitas, dan makna yang sering tersembunyi di balik permukaan. Sebelum kita masuk ke inti percakapan kita malam ini, jika topik seperti ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasa sedang mencari sesuatu yang lebih, silakan pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini. Dengan berlangganan, Anda tak hanya mendukung perjalanan kami, tetapi juga memastikan Anda tak ketinggalan percakapan lanjutan yang mungkin bisa menjadi petunjuk dalam pencarian Anda sendiri. Sekarang, mari kita mulai. Apa yang akan saya bagikan malam ini mungkin akan selamanya mengubah cara Anda memahami iman. Dan saya peringatkan dari awal, ini tidak akan mudah didengar. Selama lebih dari 50 tahun, saya telah menyelami misteri spiritualitas paling dalam. Saya berjalan di tempat-tempat di mana Yesus dari Nazaret meninggalkan jejaknya. Saya berbicara dengan teolog, kaum mistik, mantan pastor, dan orang-orang biasa yang mengalami apa yang hanya bisa saya gambarkan sebagai pertemuan langsung dengan yang ilahi. Dan setelah perjalanan panjang itu, setelah ribuan halaman tulisan dan ratusan kesaksian yang saya kumpulkan, saya sampai pada satu kesimpulan yang bagi banyak orang akan terasa mengganggu. Gereja sebagai institusi, seperti yang kita kenal sekarang, sering justru menjadi penghalang terbesar antara kita dan Tuhan. Saya tahu pernyataan ini terdengar radikal. Banyak dari Anda mungkin dibesarkan dengan keyakinan bahwa gereja adalah satu-satunya jalan keselamatan, bahwa tanpa sakramen yang diberikan pastor tidak ada penebusan. Saya juga pernah meyakininya. Tapi izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang mengubah sudut pandang saya selamanya. Beberapa tahun lalu, saya bertemu seorang pria di Spanyol Utara, seorang mantan frater yang meninggalkan panggilan imamatnya setelah pengalaman yang luar biasa. Mari kita panggil dia Markus. Markus menghabiskan 7 tahun mempersiapkan diri menjadi pastor. Pengetahuan teologinya mungkin mengalahkan banyak uskup. Imannya, katanya, tak tergoyahkan. Sampai suatu malam, di suatu biara terpencil, saat berdoa sendirian di kapel pukul 3 pagi, ia mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan buku teologi manapun, bukan penglihatan atau suara, tapi sebuah pengetahuan, sebuah kesadaran mutlak yang menyentuh jiwanya tanpa kata-kata. Pesannya sederhana namun menghancurkan. Ia telah menghabiskan 7 tahun mempelajari tentang Tuhan, alih-alih mengenal Tuhan. Ia telah keliru membedakan peta dengan wilayahnya, ritual dengan esensinya, kata-kata dengan sang firman. Saat kami bertemu, 15 tahun telah berlalu, ia tak lagi memakai jubah atau menghadiri misa. Namun, ada cahaya di matanya yang jarang saya temui pada orang beriman biasa. Saat saya tanya apakah ia kehilangan imannya, ia tertawa lepas. Tidak, Juanjo, katanya. Justru saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar menemukan imanku. Kisah Markus hanyalah satu dari ratusan, dan semua mengarah pada kebenaran yang sama, bahwa hubungan dengan yang ilahi tidak memerlukan perantara. Tuhan tidak berdiam di gedung batu atau hanya menyapa melalui orang-orang dengan jubah khusus. Spiritualitas sejati adalah perjalanan intim antara jiwa individu dan penciptanya. Tapi sebelum kita lanjut, saya perlu Anda pahami satu hal mendasar. Saat saya bicara tentang menjauh dari gereja, saya sama sekali tidak bicara tentang menjauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, saya bicara tentang mendekat kepadanya dengan cara yang lebih langsung, lebih otentik, lebih selaras dengan apa yang sesungguhnya diajarkan Yesus dari Nazaret. Karena inilah kebenaran lain yang tidak nyaman. Pesan asli Yesus telah lama dipelintir dan disesuaikan dengan kepentingan mereka yang membangun institusi gerejawi.
Namun, titik balik kesadaran saya sendiri terjadi bukan di ruang studi, melainkan di Yerusalem. Di dalam Basilika Makam Suci, tempat yang dianggap suci oleh semua. Di sana, saya menyaksikan pemandangan yang membuat saya mual. Berbagai denominasi Kristen, Katolik, Ortodoks, Armenia, Koptik berselisih dengan permusuhan nyaris tak terbendung atas setiap senti tempat suci itu. Perkelahian tentang siapa yang berhak menyalakan lilin, menyapu lantai, bahkan kadang berujung kekerasan fisik antar biarawan. Malam itu, di atap Hotel Tua Yerusalem, dengan kubah-kubah kota suci berkilau di bawah bulan, satu pertanyaan menghantam saya. Untuk inikah Yesus mati di salib? Supaya 2000 tahun kemudian, pengikutnya bertengkar seperti anak kecil berebut mainan untuk mengontrol sebuah bangunan? Jawabannya tentu saja tidak. Dan jawaban tidak, itulah yang membawa saya pada perjalanan puluhan tahun, mencari pesan sejati Sang Nazaret, pesan yang telah terkubur di bawah lapisan-lapis dogma, tradisi, dan manipulasi institusi. Mari kita selami bersama apa yang saya temukan. Dan saya mohon dengarkan dengan pikiran terbuka, karena apa yang akan saya katakan mungkin berbeda dengan banyak hal yang diajarkan pada Anda sejak kecil. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin pesan yang begitu sederhana dan revolusioner tentang cinta, kerendahan hati, dan kerajaan Tuhan di dalam hati berubah menjadi mesin birokrasi raksasa yang penuh dengan aturan, jabatan, dan perselisihan seperti yang saya saksikan di Yerusalem itu? Inilah yang akhirnya saya temukan dalam penelitian saya. Gereja perdana sama sekali tidak seperti institusi yang kita kenal sekarang. Bayangkan ini. Tidak ada katedral megah, tidak ada pastor profesional dengan jubah khusus, tidak ada paus di Roma yang memegang kendali mutlak. Komunitas Kristen pertama hanyalah kumpulan kecil orang biasa. Mereka berkumpul di rumah-rumah pribadi, berbagi makanan sederhana untuk mengenang sang guru, dan mempraktikkan spiritualitas yang berpusat pada pengalaman langsung akan yang ilahi. Setiap orang, nelayan, ibu rumah tangga, mantan penagih pajak, diyakini bisa merasakan kehadiran Tuhan, bisa bernubuat, mengajar, dan saling menopang. Tidak ada perantara tetap, karena Yesus sendiri telah merobohkan tembok pemisah itu. Lalu, apa yang berubah? Perlahan-lahan, dalam rentang beberapa abad, sebuah transformasi dramatis terjadi. Gerakan spiritual yang bebas dan egaliter ini berangsur-angsur berubah menjadi institusi kekuasaan duniawi. Ada beberapa faktor kunci yang saya temukan. Pertama, Sang Kaisar Romawi, Konstantin. Di abad keempat, ia menjadikan kekristenan agama resmi kekaisaran. Bagi Konstantin, ini adalah langkah politik jenius untuk menyatukan kekaisarannya yang luas. Tapi bayangkan dampaknya pada iman yang sederhana itu. Kekristenan tiba-tiba mendapat kekuasaan, kekayaan, dan struktur organisasi ala Romawi. Iman yang awalnya adalah jalan perlawanan kaum tertindas, kini menjadi bagian dari istana penguasa. Kedua, kebutuhan akan ortodoksi atau kemurnian ajaran. Dengan makin banyaknya penafsiran tentang siapa Yesus dan apa ajarannya, para pemimpin merasa perlu menetapkan satu versi yang benar. Dari sini lahirlah konsili-konsili besar seperti konsili Nicea. Di sana para uskup berdebat, sering dengan amat sengit untuk merumuskan dogma seperti Trinitas. Keputusan ini bukan wahyu dari langit, melainkan hasil perdebatan teologis dan politik yang panjang. Dogma menjadi alat untuk menyatukan sekaligus mengontrol. Yang ketiga, dan ini yang paling memilikan, adalah penghancuran memori asli. Banyak teks dan Injil awal yang beredar di komunitas-komunitas perdana, seperti Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, atau Injil Filipus, sengaja dinyatakan sebagai sesat dan dimusnahkan. Mengapa? Karena seringkali teks-teks itu justru menekankan hal yang oleh struktur kekuasaan baru dianggap berbahaya.
bahwa setiap orang bisa mengalami Tuhan secara langsung, tanpa perantara. Saya pernah menghabiskan berbulan-bulan mempelajari Injil Thomas yang ditemukan di Nag Hammadi, Mesir. Ada satu sabda Yesus di sana yang membuat saya merenung lama. Kerajaan Bapa tersebar di muka bumi dan manusia tidak melihatnya. Bukankah ini inti yang hilang? Pesannya jelas, Anda tidak perlu pergi ke kuil, tidak perlu seorang imam, tidak perlu upacara khusus. Anda hanya perlu membuka mata hati Anda. Ajaran seperti ini jelas mengancam otoritas sebuah institusi yang baru saja dibangun. Jadi, lahirlah apa yang kita kenal sekarang, sistem imamat yang ditahbiskan, konsep bahwa hanya segelintir orang terpilih dengan garis suksesi khusus yang memiliki kuasa sakral untuk menghadirkan Tuhan dalam sakramen. Kuasa untuk memberi pengampunan, kuasa untuk mengubah roti menjadi tubuh Kristus. Dengan satu keputusan ini, hubungan langsung antara manusia dan Tuhan diputus. Sebuah monopoli spiritual tercipta. Dan monopoli apapun, apakah itu atas garam, rempah, atau akses kepada Tuhan, selalu tentang satu hal, kekuasaan. Kekuasaan yang, seperti yang kita tahu dari sejarah, bisa sangat rentan disalahgunakan. Malam itu di Yerusalem, ketika saya melihat para biarawan saling berebut wilayah suci, saya sebenarnya sedang menyaksikan warisan dari distorsi sejarah ini. Mereka bukan lagi berjuang untuk menemukan Tuhan, melainkan mempertahankan hak kontrol atas sebuah bangunan yang diyakini sebagai rumah Tuhan. Mereka telah melupakan bahwa menurut sang guru sendiri, rumah Tuhan yang sesungguhnya bukanlah gedung dari batu, melainkan hati manusia. Lalu, jika fondasi bangunan ini sudah bergeser sedemikian rupa, bagaimana kita bisa mengenali ketika praktik beragama kita sendiri telah berubah dari jalan menuju Tuhan menjadi pagar yang mengurungnya? Inilah yang akan kita bicarakan selanjutnya. Tanda-tanda peringatan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan beragama kita sehari-hari. Mungkin Anda pernah merasakannya. Saat duduk di bangku gereja, mengikuti ritual yang sama, namun hati terasa hampa, atau perasaan terjebak dalam keraguan, tapi takut untuk menyuarakannya. Itu bukan berarti iman Anda lemah. Bisa jadi, itu adalah suara hati Anda yang sedang merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin terhalang oleh struktur itu sendiri. Berdasarkan penelitian dan percakapan saya dengan banyak orang, ada beberapa tanda peringatan yang bisa kita renungkan bersama. Bukan untuk menghakimi, tetapi sebagai kompas batin untuk mengevaluasi apakah praktik spiritual kita masih membebaskan atau justru membelenggu. Tanda pertama adalah ketika rasa takut dan bersalah lebih dominan daripada cinta dan harapan. Apakah Anda lebih sering disodori ancaman neraka daripada undangan kasih Tuhan? Apakah iman diajarkan sebagai beban kewajiban yang menakutkan, bukan sebagai jalan pulang yang penuh rahmat? Ingat, Yesus berkata, "Jangan takut, lebih dari satu kali." Pesan intinya adalah kasih, bukan teror. Tanda kedua, pertanyaan dianggap sebagai ancaman. Di komunitas spiritual yang sehat, keraguan adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi, jika setiap kali Anda bertanya, Anda dianggap memberontak, disuruh beriman saja, atau jawabannya selalu karena dokumen gereja mengatakan begitu, maka hati-hatilah. Yesus sendiri selalu memicu pertanyaan mendalam melalui perumpamaan-perumpamaannya. Tanda ketiga, uang menjadi fokus yang terlalu mencolok. Tidak ada salahnya mendukung komunitas, tapi ketika khotbah selalu berputar pada persepuluhan, sumbangan, dan janji kemakmuran materi sebagai imbalan iman, kita telah jatuh ke dalam mentalitas transaksi. Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah karena alasan yang persis seperti ini. Mereka mengubah rumah doa menjadi pasar. Tanda keempat, kultus individu pada pemimpin.
Apakah sang pendeta, pastor, atau pemuka agama dianggap hampir seperti selebriti atau satu-satunya suara kebenaran? Apakah karismanya lebih menonjol daripada pesan kasih yang dibawanya? Spiritualitas sejati memusatkan perhatian pada Tuhan, bukan pada persona manusia. Tanda kelima, gereja berubah menjadi klub sosial eksklusif. Keanggotaan ditentukan oleh seberapa sering Anda menghadiri acara, seberapa benar gaya hidup Anda menurut standar mereka, atau seberapa banyak Anda menyumbang. Komunitas berubah menjadi geng, dan kasih terhadap sesama hanya berlaku untuk sesama anggota geng. Ini sangat jauh dari teladan Yesus yang justru bergaul dengan mereka yang dikucilkan oleh klub keagamaan zamannya. Tanda keenam, dan ini makin sering terjadi, agama dijadikan alat politik. Mimbar digunakan untuk mendukung calon tertentu, doktrin dibelokkan untuk membenci kelompok lain, dan identitas keagamaan disatupadukan dengan identitas politik. Yesus dengan tegas menolak tawaran kuasa politik duniawi. Kerajaanku bukan dari dunia ini, katanya. Ketika salib dikibarkan hanya untuk memenangkan pemilu, kita telah kehilangan maknanya yang terdalam. Tanda ketujuh, ibadah berubah menjadi hiburan spektakel. Saya pernah menghadiri kebaktian yang lebih mirip konser pop atau pertunjukan lampu laser. Musik yang memekakan telinga, retorika panggung yang memanipulasi emosi, histeria kolektif yang dikira sebagai gerakan roh. Semuanya dirancang dengan presisi. Namun, setelah lampu padam dan euforia mereda, yang tertinggal hanyalah kehampaan. Karena pengalaman spiritual yang sejati tumbuh dalam keheningan dan keintiman, bukan dalam hiruk-pikuk yang disutradarai. Jika Anda mengenali satu atau lebih tanda ini dalam pengalaman beragama Anda, jangan merasa bersalah. Perasaan gelisah itu justru bisa jadi adalah panggilan rohani. Itu adalah jiwa Anda yang merindukan hubungan yang lebih otentik, lebih jujur dengan sang sumber. Tapi disinilah dilema besar muncul. Jika kita merasa terasing dalam rumah ibadah kita sendiri, lalu kemana kita harus pergi? Bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan spiritual tanpa struktur yang selama ini menjadi penopang? Ini adalah pertanyaan yang sangat nyata dan menakutkan bagi banyak orang. Seperti seorang anak yang baru belajar berjalan dan harus melepaskan pegangan tangan orang tuanya untuk pertama kali, hati dipenuhi keraguan. Akankah aku jatuh? Akankah aku tersesat? Pertanyaan itu wajar. Jika bukan di sini, lalu di mana? Rasanya seperti berdiri di tepi jurang antara kenyamanan struktur yang sudah dikenal dan panggilan hati menuju sesuatu yang lebih dalam. Izinkan saya menenangkan Anda. Langkah pertama bukanlah membakar jembatan, melainkan menemukan fondasi yang tak pernah hilang. Karena kebenaran yang paling menghibur dalam seluruh pencarian saya adalah ini. Hubungan dengan Tuhan tidak pernah bergantung pada gedung, lembaga, atau manusia perantara. Itu adalah hubungan yang paling pribadi, yang paling langsung, dan sudah tersedia untuk Anda di sini, sekarang. Lalu, bagaimana cara mengaksesnya? Mari kita bicara tentang praktik-praktik sederhana yang telah digunakan oleh para pencari sejati sepanjang zaman, di semua tradisi. Pertama, dan yang terpenting, ruang hening. Yesus sendiri sering mengasingkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Anda bisa melakukannya, cukup 10-15 menit setiap hari. Duduk tenang, tarik napas dalam, dan hadirkan diri sepenuhnya. Anda bisa mengungkapkan isi hati dengan kata-kata sendiri, keluh, syukur, keraguan. Lalu diam dan dengarkan. Inilah inti doa yang sesungguhnya, dialog. Di dalam kesunyian itu, di balik hiruk-pikuk pikiran, suaranya yang halus seringkali terdengar. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Kedua, alam sebagai katedral. Pernahkah Anda merasa kagum, tak terhingga melihat matahari terbenam atau merasa damai di tengah hutan? Itu bukan kebetulan. Ciptaan adalah kitab sucinya yang pertama.
San Franciscus melihat saudara matahari dan saudari bulan. Luangkan waktu untuk menyatu dengan alam tanpa agenda. Biarkan keagungan gunung, ketenangan danau, atau kesederhanaan bunga mengingatkan Anda pada Sang Pencipta. Pengalaman ini bisa lebih menghidupkan iman daripada 1000 khotbah. Ketiga, kebijaksanaan yang terbuka. Bacalah kitab suci Anda, tapi jangan berhenti di situ. Buka jendela hati lebar-lebar. Baca puisi cinta Rumi Sang Sufi. Renungkan kata-kata San Teresa dari Avila. Jelajahi kedalaman San Yohanes dari salib. Anda tidak meninggalkan iman, Anda justru memperkayanya. Anda akan menemukan bahwa cahaya kebenaran bersinar dari banyak jendela dan semuanya menunjuk pada sumber yang sama. Keempat, kesadaran dalam keseharian. Spiritualitas bukan hanya untuk saat hening di pagi hari. Ubah ritual harian menjadi meditasi. Saat menyapu dengan penuh perhatian. Saat makan, syukuri setiap suap. Saat mendengarkan seorang teman, hadirlah sepenuhnya. Inilah yang disebut berdoa tanpa henti. Membawa kesadaran akan kehadiran ilahi ke dalam setiap momen kecil. Dan kelima, layanan tanpa pamrih. Tidak ada yang lebih menguatkan hubungan kita dengan Tuhan daripada mencintai ciptaannya. Menolong tetangga yang kesepian, tersenyum tulus kepada kasir, mendengarkan seseorang yang sedang bersedih. Ini adalah sakramen kehidupan nyata. Yesus berkata, "Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untukku." Di sini, di dalam tindakan kasih yang konkret, kita benar-benar menemukannya. Tapi, bagaimana dengan komunitas? Manusia adalah makhluk sosial. Menjauh dari institusi bukan berarti mengutuk diri pada kesendirian abadi. Yang kita cari adalah komunitas yang hidup, bukan yang mati karena dogmatisme. Carilah lingkaran kecil, orang-orang yang juga haus akan kedalaman, yang ingin berbagi perjalanan tanpa saling menghakimi. Mereka ada, mungkin dalam kelompok diskusi, komunitas meditasi, atau hanya pertemanan sederhana yang saling menguatkan. Tanyalah pada hati, apakah pertemuan ini membuatku lebih dekat dengan Tuhan, atau justru menjadikannya sebagai wasit atas hidupku? Saya akui, fase transisi ini bisa terasa sepi dan menakutkan. Saya sendiri mengalaminya. Malam-malam penuh keraguan, bertanya apakah saya tersesat. Tapi justru dalam ketersesatan itulah saya menemukan sesuatu. Sebuah kehadiran yang tak pernah meninggalkan saya. Seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Setelah jatuh bangun, ia menemukan bahwa tanah itu kokoh. Dan kakinya sendiri lebih kuat dari yang disangkanya. Tantangan terbesar seringkali bukanlah ketiadaan struktur, melainkan luka-luka lama yang kita bawa, rasa bersalah yang ditanamkan, trauma otoritas yang menyalahgunakan kuasa, atau kemarahan pada Tuhan yang kita kenal lewat gambaran yang keliru. Jika ini yang Anda rasakan, ketahuilah itu bukan salah Anda. Proses penyembuhan itu sakral. Jangan ragu untuk mencari bantuan, baik melalui pendampingan spiritual yang sehat maupun terapi psikologi. Menjadi utuh adalah bagian dari perjalanan pulang kepada Tuhan. Kita telah membongkar sejarah, mengenali tanda-tanda, dan mulai merintis jalan pribadi. Tapi mungkin Anda masih bertanya-tanya, bagaimana dengan Yesus yang asli? Seperti apa wajah sang guru itu sebelum semua lapisan kekuasaan ini menutupinya? Apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan? Inilah penemuan yang paling menggetarkan dalam perjalanan saya, dan saya ingin membagikannya dengan Anda. Ketiga, dan ini yang sering diabaikan, Yesus tidak mendirikan agama baru. Ia tidak menulis buku pedoman, tidak merancang liturgi yang rumit, dan tidak mendirikan seminari. Yang ia lakukan adalah membuka jalan langsung kepada Bapa. Ia adalah pintu,
Yohanes 10:9, bukan penjaga pintu. Ia merobohkan tembok pemisah antara yang sakral dan yang profan, antara orang suci dan orang dosa. Pergaulannya dengan para pemungut cukai, pelacur, dan orang sakit bukanlah strategi politik, tetapi penegasan bahwa cahaya ilahi tersedia untuk semua di sini sekarang. Lalu, bagaimana dengan naskah-naskah kuno Ethiopia, seperti kitab Henokh atau tradisi Kebranagas yang saya singgung sebelumnya? Di sini kita menemukan dimensi yang bahkan lebih luas. Teks-teks ini yang dipertahankan di luar arus utama barat sering membicarakan manusia bukan sebagai domba pasif, tetapi sebagai makhluk spiritual dengan potensi kosmik terlibat dalam drama ilahi yang besar. Ada pembicaraan tentang para pengintai, malaikat yang jatuh, tentang pengetahuan kuno, dan yang paling menarik, tentang jaring-jaring ilusi yang akan menyelubungi manusia di akhir zaman. Banyak ahli yang tercengang. Jaring-jaring ilusi dalam bahasa kuno itu terdengar seperti metafora yang sempurna untuk dunia digital kita. Dunia di mana kita berbicara tanpa mulut dan melihat tanpa mata melalui layar. Apakah para penjaga naskah kuno ini justru sedang menjaga semacam petunjuk darurat spiritual untuk zaman kita? Sebuah pengetahuan yang disembunyikan agar kita tidak terjebak sepenuhnya dalam realitas buatan dan lupa akan realitas spiritual yang lebih dalam. Ini mengarah pada teori yang paling mendebarkan. Apa jika penghapusan banyak teks kuno pada masa-masa awal bukan sekadar penyederhanaan, melainkan upaya untuk melucuti kekuatan spiritual kita? Mengubah kita dari peserta aktif dalam perjalanan spiritual menjadi konsumen pasif dari agama yang dikemas rapi. Yesus yang muncul dari keseluruhan mozaik ini adalah sang pembebas kesadaran. Ia mengajak kita untuk bangkit dari kematian secara spiritual selama masih hidup sebelum kematian fisik. Seperti dalam Injil Filipus, mereka yang mengatakan akan mati lebih dulu lalu bangkit adalah keliru. Jika mereka tidak menerima kebangkitan selagi hidup, ketika mati mereka tidak akan menerima apa-apa. Inilah pesan yang paling mengguncang institusi. Keselamatan adalah transformasi kesadaran di saat ini, di sini. Bukan tiket ke surga yang hanya dapat dicairkan setelah mati. Ajaran seperti ini membebaskan dan sekaligus berbahaya bagi sistem yang ingin mengontrol umatnya melalui janji dan ancaman di akhirat. Lalu, setelah mendengar semua ini, setelah merasakan panggilan untuk hubungan yang lebih langsung, dan setelah melihat wajah guru yang membebaskan, bagaimana kita mengambil langkah pertama tanpa diliputi ketakutan? Inilah bagian yang paling menggetarkan hati saya. Setelah mengupas lapisan-lapisan sejarah dan dogma, seperti apa sosok Yesus yang muncul? Bukan Yesus yang dimonopoli oleh suatu institusi, tetapi Yesus sang guru kebijaksanaan, sang pembangun jembatan antara manusia dan yang ilahi. Dari penelitian naskah-naskah kuno, termasuk yang disebut apokrif atau tersembunyi, muncul sebuah potret yang jauh lebih revolusioner dan sangat personal. Pertama, Yesus adalah guru spiritual interioritas. Pesan sentralnya bukanlah dengarlah gereja, tetapi kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Lukas 17:21. Fokusnya bukan pada membangun hierarki, tetapi pada membangunkan kesadaran. Ia seperti seorang guru Zen dari Galilea yang mengajak kita menyelami kedalaman diri sendiri untuk menemukan sumber air kehidupan yang sejati. Dalam Injil Thomas, ia dikatakan bersabda, "Jika kamu membawa apa yang ada di dalam dirimu keluar, apa yang kamu bawa keluar akan menyelamatkanmu." Ini adalah ajaran tentang potensi ilahi yang sudah ada dalam setiap manusia. Kedua, Yesus adalah penantang otoritas agama yang hipokrit.
Kritiknya yang paling keras justru ditujukan pada para pemuka agama yang sibuk dengan ritual lahiriah namun mengabaikan keadilan, belas kasih, dan iman yang sejati. Matius 23. Ia menyebut mereka kuburan yang dilabur putih, tampak indah di luar, tapi di dalamnya penuh kematian. Bayangkan, jika ia datang hari ini, kepada siapa kritik pedas itu akan ditujukan? Mungkin kepada struktur yang lebih sibuk mempertahankan kekuasaan dan kemurnian doktrin daripada menyentuh penderitaan umatnya. Ketakutan itu alamiah. Takut salah, takut sendirian, takut dihukum, takut telah meninggalkan satu-satunya perahu keselamatan. Itu adalah gema dari berabad-abad kita, diajari untuk tidak percaya pada kompas batin sendiri. Tapi izinkan saya meyakinkan Anda dengan satu kebenaran yang saya pegang setelah semua pencarian ini. Tuhan yang sejati, Tuhan yang diperkenalkan Yesus, bukanlah algojo yang menghukum pencarian. Ia adalah Bapa yang berlari menyambut anaknya yang pulang. Tuhan tidak perlu dilindungi oleh tembok dogma. Ia justru ada di mana-mana, menunggu untuk ditemukan. Jadi, bagaimana kita memulai? Pertama, dengan kelembutan. Anda tidak perlu membakar semua jembatan atau membuat pernyataan dramatis. Mulailah diam-diam dalam hati Anda sendiri. Luangkan 10 menit hening setiap pagi. Bicaralah padanya seperti pada sahabat terdalam. Dengarkan, inilah fondasi yang tak tergoyahkan. Kedua, percayalah pada komunitas tak kasat mata. Saat Anda merasa sendirian, ingatlah, Anda adalah bagian dari persaudaraan global para pencari. Jutaan orang di luar sana juga merindukan keaslian yang sama. Mereka ada di gunung, di kota, dalam ruang meditasi, atau di depan layar seperti Anda. Kita disatukan bukan oleh kredo yang sama, tetapi oleh kerinduan yang sama. Anda tidak sendirian. Ketiga, jadilah ilmuwan di laboratorium jiwa Anda sendiri. Ujilah semuanya. Coba praktik keheningan. Amati apakah hidup Anda terasa lebih damai, lebih penuh kasih, lebih jernih. Itulah buahnya. Iman sejati bukan soal mempercayai daftar pernyataan, tapi soal mempercayai proses transformasi yang Anda alami sendiri ketika membuka hati. Perjalanan ini akan memiliki momen terang dan juga malam gelap jiwa. Saat Tuhan terasa jauh, sunyi, dan semua ritual lama tak lagi mempan. Jangan kabur. Ini adalah bagian terdalam dari pemurnian, seperti api yang membakar sampah agar emas murni jiwa kita bersinar. Pada malam-malam seperti itulah, kita belajar untuk beriman, bukan karena imbalan perasaan nyaman, tetapi karena percaya pada kehadiran yang melampaui semua perasaan. Akhirnya, saya ingin Anda mengingat satu hal. Ini bukan tentang meninggalkan Tuhan, ini tentang menemukannya. Menemukannya di tempat yang seharusnya, lebih dekat dari nafas Anda sendiri, dalam kesunyian hati yang terdalam, dalam tawa seorang anak, dalam kelegaan setelah memaafkan, dalam kehangatan matahari di kulit. Anda tidak memerlukan visa, gelar, atau surat pengantar dari lembaga manapun untuk memasuki kerajaan itu. Anda sudah berada di dalamnya, hanya perlu membuka mata dan menyadari. Mungkin langkah Anda akan goyah pada awalnya, tapi seperti anak kecil yang belajar berjalan, Anda akan menemukan bahwa tanah di bawah kaki Anda, kasih Tuhan yang tak bersyarat, itu kokoh. Dan langkah pertama yang paling berani adalah langkah keyakinan bahwa Anda dicintai, didengar, dan dipandu langsung dari sumbernya. Jadi, saya mengundang Anda. Ambillah napas dalam-dalam dan mulailah. Berjalanlah, tak perlu lagi mencari di kuil-kuil batu atau di balik mimbar-mimbar yang berdebat. Carilah di dalam, carilah dalam keheningan yang melahirkan kebijaksanaan.
Carilah dalam keindahan ciptaan yang memantulkan Sang Pencipta. Carilah dalam wajah orang yang menderita, yang kepadanya Anda diutus untuk menjadi tangan dan hatinya, karena cahaya itu telah bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan mengatasinya. Perjalanan pulang Anda telah dimulai sejak lama. Selamat datang.